Jelas ya? Oke. Kita akan bercerita gelombang bunyi. Oke. Kalau kita bercerita, kita teori dulu ya. Nanti latihan soalnya pas terakhir. Kalau materi sudah selesai semuanya. Kita bercerita akan membahas, ya bukan bercerita. Bapak akan menerangkan gelombang bunyi ya. Menjelaskan gelombang bunyi. Yang pertama, di gelombang bunyi kita akan belajar yang namanya sumber bunyi. Ya. Sumber bunyi itu ada 3. Ya. Yang pertama adalah dawai. Yang kedua adalah pipa organa terbuka. Oke. Yang ketiga adalah pipa organa tertutup. Ini sudah diterangkan ya oleh guru kelas 11. Mungkin nama Budiana sudah diterangkan ya. Bapak menguatkan saja ya, menguatkan konsep yang sudah diterangkan. Yang pertama, kita akan bahas dawai. Jadi nanti setelah sumber bunyi, kita bicara resonansi, sudah resonansi, baru kita bicara efek Doppler, udah efek Doppler, baru terakhir adalah intensitas bunyi. Kita yang pertama akan bahas yaitu dawai. Dawai atau kita sebut senar gitar, dawai atau kita sebut senar ya. Nah, di dawai atau senar gitar, yang pertama kita akan belajar yang namanya frekuensi nada dasar. Oke. Kakak ya, hati-hati nak, bun. Hati-hati. Frekuensi nada dasar atau kan gambar Borneo juga nu pesu terus. halo. Udah? Jauh atau segitu. Ini siapa ini? Bentar cek dulu. Nathan. Oh, David, matiin dulu, tolong di WA. Oke. Ya. Ya, frekuensi nada dasar atau nada harmonik pertama. Jadi nama lain frekuensi nada dasar adalah frekuensi nada harmonik pertama. Itu punya syarat. Yang pertama adalah ya. Nah, kita gambar dulu. Di sini ada gelombang datang. Di sini ada gelombang pantul. Nah, kalian tidak harus menggambar semuanya. Cukup satu aja ya gambarannya. Ada gelombang datang, ada gelombang pantul. Ini kita sebut simpul. Nah, ini simpul. Ini simpul, yang ini perut. Alias satu perut ya. Satu perut, dua simpul. Nah, di sini kita bisa lihat panjang gelombangnya. Oke, panjang gelombangnya sebesar setengah lambda sama dengan L. Maka sebentar ya. Setengah lambda sama dengan L, maka lambda sama dengan 2L. Kalau kita masukkan ke rumus gelombang, cepat lambat gelombang, maka V sama dengan lambda kali F. Maka kita bisa tulis F sama dengan lambda FV per lambda. Atau F sama dengan V per 2L. Nah, ini. Ya, ini rumusnya. Rumus yang pertama. Yang kita sebut nada dasar. Yang kedua adalah frekuensi nada dasar. Yang kedua adalah frekuensi nada atas pertama. Frekuensi nada atas pertama atau kita sebut nada harmonik kedua. Nada harmonik kedua. Sambil dicatat ya nak ya. Nanti semua catatan dikumpulkan ya. Ada waktunya. Pokoknya harus dicatat semuanya. Nada harmonik kedua ya. Frekuensi nada atas pertama atau nada harmonik kedua. Jadi dari nada dasar itu bertambah setengah lambda. Jadi setiap kenaikan frekuensi itu bertambah setengah lambda
perut dan simpul bertambah 1. Nah, itu kata kuncinya. Jadi kalau kita gambar, nah seperti ini kalau kita gambar, ini perut, simpul, nah ini gelombang datangnya. Nah, ini gelombang pantulnya Bapak gambar. Oke. Ini gelombang pantulnya. Agak susah ya, karena nggak pakai. Nah, ini gelombang datang, Bapak kasih warna merah. Nah, ini gelombang pantul warna biru. Nah, ini gelombang pantulnya. Ya. Oke. Perut simpul, yang mana Pak Redi? Perut simpul. Nah, ini simpul, ini simpul, ini simpul. Ini perut, ini perut. Jadi Bapak udah tulis nih. Jadi dia akan bertambah 2 perut, 3 simpul. 2 perut, 3 simpul. Nah, seperti itu. Nah, sambil dicatat ya nak ya. Kalau Pak belum, nah kasih tahu Bapak. Oke, Bapak berhenti. Pak lagi dicatat belum? Nah, ini bertambah berapa pintar? Lambda sama dengan L. Nah, ini ya. Kalau di sini setengah lambda, kalau di sini lambda sama dengan L. Jadi bertambah setengah. Maka kita bisa tulis 2 per 3 simpul. Maka kita bisa tulis, nah, V lambda kali F sama dengan V per lambda, oke, atau F sama dengan V per L. Nah, biar sama dengan rumus yang atas, kita bisa tulis juga F sama dengan 2V per 2L. Ya, biar sama. Sama dengan ini ya. Nah, ini kan sama-sama per 2L. Nah, kita bisa tulis seperti ini. Nah, oke ya. Lanjut. Berikutnya nggak usah gambar. Untuk berikutnya, kalian udah Bapak kasih kata kunci tadi. Frekuensi, nada atas kedua, atau nada harmonik ketiga. Harmonik berapa pintar? Ketiga. Nah, bertambah setengah. Jadi kalau tadinya lambda L, sekarang kan nggak usah gambar. Kalau mau digambar boleh, tapi terlalu memakan waktu. Ya, jadi kalian langsung aja. Oh, lambda bertambah setengah. Jadi sekarang berapa Pak? Nah, 1 tambah setengah berarti berapa? 3 per 2 lambda. Sama dengan apa pintar? L. Setuju ya? Nah, berapa perutnya? Nah, ikutin di atas. Di atas 2 perut. Berarti di sini 3 perut. Oke, berapa simpul? 4 simpul. Nah, seperti itu. Jadi 3 perut, 4 simpul. Nah, seperti itu. Nah, kalau kita tulis, maka di sini 3 lambda itu sama dengan 2L. Maka lambda sama dengan apa? 2L per 3. Maka, gitu ya. Bapak langsung aja boleh ya. F sama dengan V per lambda. Atau F sama dengan V per 2L per 3. Alias F sama dengan 3V per 2L. Nah, ini rumusnya. Dari sini kita bisa lihat ya. Nah, maka rumusnya oke. Dari 1. Nah, dari sini kan kita bisa lihat nih. Yang pertama V per 2L, yang kedua 2V per 2L, yang ketiga 3V per 2L. Nah, maka rumusnya ini F2 ya. Nah, ini F1. Maka kita bisa tulis rumusnya F0, F1, F2, dan seterusnya. Itu 1 banding 2, banding 3, banding seterusnya. Maka kita bisa tulis Fn, N plus 1. Oke. Dikali V per 2L. Nah, ini rumusnya. Oke. Nah, rumus dari dawai. Nah, pertanyaannya,
Pak, V-nya dapat dari mana? Nah, V-nya kita dapat dari percobaan Melde. Nah, percobaan Melde itu seperti apa, Pak? Nah, Bapak nggak tahu ya waktu kelas 11, apakah sudah atau belum Bu Diana? Ya, percobaan Melde. Nah, percobaan Melde seperti ini. Ini ada sumber bunyi, bukan sumber bunyi, sumber getar. Mohon maaf, ini sumber getar. Bentar. Sumber getar kita taruh di sini. Sumber getar. Sumber getaran. Nah, sumber getaran ditaruh di meja. Ini meja ya. Nah, kemudian di meja kita kasih katrol di sini. Ada katrol di sini. Kemudian katrol ini kita kasih benang. Nah, kita kasih benang. Nah, kasih benang katrolnya. Kemudian kita kasih beban di sini. Ya, kita kasih apa? Beban. 3 menit. Kasih beban supaya tegang talinya ya. Nah, di sini kita bisa tulis ya. Oh iya benar. Ditungguin gitu, bisa gosok deh. M kali G. 3 menit. Kakak awas Kak, bisi gosong Kak. Awas gosong Kak. Awas gosong. Dipantau. Aku diaduk-aduk terus. Iya dipantau. Masa beban dikali apa? Oke. Nah, hati-hati Kak. Maka V sama dengan apa? Akar F per mu. Nah, ya. V sama dengan apa? Akar F per mu. Jadi kalau ditanya, V-nya apa Pak? Nah, ini V-nya. Nah, ini V-nya. Ini suka keluar ya. Hati-hati. Ya. Nah, jadi harus paham konsepnya. Nah, kita tulis V adalah cepat rambat gelombang tali atau cepat rambat dawai boleh. Ya, cepat rambat dawai atau senar. Dawai Emang ya? atau senar apa sih? Emang 2 menit, 4 menit. Iya, dipantau. Uh-uh. Cepat rambat F adalah kakaknya di sana, di sana. F adalah beban. Oke, Newton atau beban atau gaya boleh ya. Beban atau gaya berat boleh. Boleh W juga boleh. MB adalah massa beban. Nah, kadang-kala dikasih tahunya massa. Ya, massa beban kilogram. G adalah percepatan gravitasi. Percepatan gravitasi. Oke. Terus mu adalah massa tali per panjang tali. Massa tali per panjang tali. Nah, seperti itu untuk senar gitar. Oke, apakah ada yang mau ditanyakan? Silakan. Monggo. Sebelum Bapak lanjutin. Bapak izin punten Pak, Boleh. izin mau lihat yang atas. Boleh pintar. Silakan. Yang ini? Dari yang paling atas Pak, mau disalin. Oke, boleh pintar. Silakan. Udah Pak, mau yang keduanya turun lagi. Oke. Boleh pintar. Nah, sudah. Terima kasih Pak. Oke, siap pintar. Sama-sama. Nah, nanti ya contohnya sekalian ya. Bapak beresin dulu materi. Mau langsung contoh atau materi lanjut dulu? Diberesin dulu semua materi. Materi aja dulu ya, beresin ya. Lanjut materi Pak. Oke, sip. Nanti pada saat dikasih tugas sama Bapak bisa. Oke, yuk. Kita langsung berikutnya kita bicara, nah, setelah dawai apa Pak Redi? Setelah dawai kita bicara pipa organa terbuka. Oke. Kita bicara pipa organa terbuka. Oke.
Judul berikutnya adalah pipa ya organa terbuka. Pipa organa terbuka contohnya seruling, trompet. Nah, itu pipa organa terbuka. Pipa organa terbuka berbeda dengan dawai. Kalau dawai mediumnya adalah senar, kalau ini adalah mediumnya adalah bunyi yang merambat di udara, kita tiup ya, gitu. Nah, ini pipa organa terbuka. Kalau senar biasanya kita petik ya, kita petik terus keluarin bunyi. Kalau ini kita tiup nanti keluarin bunyi ya. Oke. Nah, gambarnya seperti ini, kita bahas satu persatu. Yang pertama kita sebut nada dasar atau nada harmonik pertama. Oke, nada harmonik pertama. Nah, nada harmonik pertama atau nada dasar ialah yang tadi ya, di pipa organa terbuka seperti ini. Diulang dulu. Oke. Nah, seperti ini kita gambar. Nah, ini ada gelombang datang. Nah, gelombang datang seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, ini gelombang datangnya. Nah, ini gelombang pantulnya. Gelombang pantulnya. Nah, seperti itu. Nah, kita potong nih. Kalau kita lihat dari gambar, itu kan setengah ya. Nah, kita potong. Yang ini kita potong seperti itu. Yang atas juga kita potong. Nah, kita potong juga. Nah, seperti ini. Maka kita akan dapat ya bahwa untuk frekuensi nada dasar ya, nah seperti ini ya. Jadi 1/4 lambda kalau dipotong ya, tambah 1/4 lambda, alias dari sini ke sini kita dapat setengah lambda sama dengan L. Nah, seperti itu ya. Jadi kita dapat setengah lambda sama dengan L, di mana ini adalah simpul, ini adalah perut, ini adalah perut. Jadi kalau kita tulis, ada 2 perut, 1 simpul. Nah, seperti itu. Jadi kalian cukup gambar satu aja. Sisanya apa Pak? Sisanya tadi Bapak udah bilang ya. Sisanya bertambah setengah ya untuk lambdanya, perut dan simpul bertambah 1 ya. Jadi nggak usah pusing-pusing kalian. Nah, cukup satu aja hafalin ya. Oke, kita mulai. Maka di sini kita bisa tulis, Bapak langsung aja boleh ya. F0 V per lambda langsung. Maka F0 sama dengan, kalau kita ke sini, lambda sama dengan 2L, maka V per 2L. Nah, seperti itu. Untuk nada, apa pinter? Dasar, atau nada harmonik pertama. Nah, Bapak nggak akan gambar ya. Oke, Bapak nggak akan gambar. Nada atas pertama. Nah, Bapak tadi udah ajarin cara cepatnya. Oke, cara pemahaman yang cepatnya. Nada atas pertama, atau nada harmonik kedua. Oke, harmonik kedua, tinggal kalian bertambah setengah. Oke, jadi kalau setengah lambda tambah setengah berarti apa? Nah, lambda sama dengan apa? Lambda sama dengan L. Nah, seperti itu. Ya, perut dan simbol apa Pak? Nah, perut dan simbol bertambah 1. Nah, jadi kalau kita tulis, ada berapa perut Pak? Nah, kita bisa tulis ada 3 perut. Oke. Ada 3 perut. Berapa simpul? Ada 2 simpul. Nah, seperti itu konsepnya. Kita kotakin lagi, jadi nggak usah gambar. Pak, saya mau gambar. Boleh, nanti digambar. Ya, kalau mau digambar. Ya. Oke, cuma kan kita butuh cepat ya. Karena soalnya banyak. Nah, 3 perut 2 simpul. Maka kita bisa tulis di sini. Vino, maaf. F1 sama dengan V per lambda. Nah, maka F1 V per L.
alias kita bisa tulis F1 2V per 2V/2L. Nah, seperti itu. Oke, kita beres kotaknya. Oke, ini yang pertama. Nah, untuk nada atas kedua gimana Pak? Sama. Ya, nada atas kedua tinggal nambah setengah. Nada atas kedua dengan cara yang sama atau nada harmonik ketiga. Nada harmonik keberapa? Ketiga. Kita bisa tulis apa pinter? Nah, kita tambah setengah lagi jadi apa? 1 tambah setengah 3/2 lambda sama dengan apa? L. Ya, perutnya ada beberapa Pak? 4 perut, gitu ya. 3 simpul. Nah, oke, ini sudah ada. Beres. Nah, di sini kita bisa tulis 3 lambda sama dengan 2L. Lambda sama dengan 2L/3. Nah, kalau kalian tadi bandingkan dengan dawai, itu sama. Cuma bedanya di V. Kalau di sini V-nya itu adalah cepat rambat bunyi. Kalau di sana cepat rambat si dawainya. Nah, ya. Maka kita bisa tulis ya. Ini kita kotakin dulu. Nah, kita kotakin dulu. Maka F2 maaf. Ya. V per lambda alias V/2L/3 alias 3V/2L. Maka kita bisa tulis, maka F2 sama dengan di situ lagi aja 3V/2L. Nah, ini pipa organa terbuka. Nah, kalau kita lihat di dawai tadi, sama perbandingannya. Nah, perbandingannya, oke, sama kayak di dawai. F1, F0, F1, F2, dan bla bla bla. 1/2/3, bla bla bla. Maka kita bisa tulis rumusnya. Fn sama kayak tadi, N+1 kali V/2L. Nah, ini rumusnya. Oke. Nah, hati-hati ya. V-nya itu adalah cepat rambat bunyi. V-nya adalah cepat rambat bunyi. Oke, apakah ada yang mau ditanyakan atau mau dilihat lagi catatannya? Boleh, silakan. Sebelum lanjut, terakhir di sumber bunyi yaitu pipa organa tertutup. Silakan. Silakan, ada yang mau disampaikan? Oke, paham? Kita lanjut. Kalau tidak ada, aman? Oke, aman ya. Sebentar. Oke, kita lanjut. Berikutnya terakhir di sumber bunyi yaitu pipa organa tertutup. Kalau tidak ada yang tanyakan, pipa organa tertutup. Oke. Nah, di pipa organa tertutup, ya, nah, sama seperti Bapak sudah menerangkan kepada kalian, ya, cukup satu saja, ya, kalian gambar. Jadi nggak harus semuanya kalian gambar, ya. Cukup apa pintar? Satu saja. Ini Bapak tulis nada dasar atau kita sebut nada atas. Salah. Nada harmonik pertama nada atas. Ini nama lainnya ya, nada dasar atau nama lainnya nada. Di sini nanti yang soal keluarnya adalah pakai nada harmonik. Kalian nggak ngerti apa nada harmonik. Nah, jadi nada harmonik pertama itu setara dengan nada dasar.
Nah, Bapak gambar satu aja, nanti sisanya tinggal bertambah setengah. Kalau pipa organa tertutup, maka kalian tutup bagian bawahnya. Nah, seperti ini. Contohnya, kita punya gelas, ya. Kemudian gelas itu kita tiup, ya. Tapi jangan besar-besar ya. Ruang yang bagian atasnya bagusnya sih botol minuman ya, yang terbuat dari gelas ya, kayak sirup marjan, ya. Nah, itu bisa kita pakai itu, ya. Bisa kasih air sama tidak kasih air. Nah, apa bedanya? Lebih nyaring mana? Nah, kita bisa lihat. Nah, ini nada harmonik pertama. Seperti ini gelombangnya. Jadi, kalau kita ambil, ya. Di sini kita ambil. Nah, ini gelombang datang. Ini gelombang datang. Ini gelombang pantul. Nah, seperti itu. Nah, kalian potong. Kan kalau digambar gini kan kelihatan setengah ya. Nah, dia nggak segini. Nah, kita potong. Set. Nah, seperti itu. Maka kita sebut ini adalah 1/4 lambda. Nah, di sini kita bisa tulis 1/4 lambda sama dengan L. Maka lambda sama dengan 4L. Nah, ini harus paham. Ini kata kuncinya. Nah, jadi nggak usah gambar. Ini simpul, ini perut. Jadi ada berapa simpul? 1 simpul, 1 perut. Nah, jadi kalau kita tulis V lambda kali F atau F0 sama dengan V per lambda alias V per 4L. Nah, ini rumusnya. Nah, berikutnya kan nggak usah gambar, ya, langsung saja. Bapak langsung ya. Nada atas pertama atau nada harmonik kedua. Ya, nada harmonik kedua. Oke. Nada harmonik kedua. Nada harmonik kedua. Nah, nada atas pertama atau nada harmonik kedua, tadi Bapak udah bahas, setiap kenaikan frekuensi, ditambahinnya, frekuensi nada dasar, astagfirullahaladzim, tambahin maaf nak, frekuensi nada dasar, ini frekuensi nada atas pertama, ini frekuensi nada harmonik pertama, frekuensi nada harmonik kedua. Kasih frekuensinya ya, maaf kelewat. Atas ada nggak ya? Astagfirullahaladzim. Waduh, nggak ada. Kasih tambahin ya. Ini frekuensi ya. Frekuensi nada dasar. Astagfirullahaladzim. Frekuensi. Setiap kenaikan frekuensi, nah kamu udah bilang padahal ya. Nah, ini frekuensi nada atas kedua. Tambahin frekuensinya. Nah, kita lanjutin. Setiap kenaikan frekuensi nada, setiap kenaikan frekuensi, maka bertambah setengah. Nah, di atas sudah ada nih lambda 1/4 lambda sama dengan L. Berarti yang ini kalau nambah setengah berarti berapa? 3/4 lambda, setuju nggak? Sama dengan L. Gitu ya. Maka kita bisa tulis 3 lambda sama dengan 4L. Maka lambda sama dengan apa, pinter? 4L per 3. Oke, ada berapa perut? Ada berapa simpul? Kita bisa lihat ya. Naiknya berapa? Nah, kita bisa lihat sini. Nah, perut dan simpul bertambah 1. Jadi ada berapa? Kira-kira. Ada, setuju nggak? 2. Sorry. Maaf, salah. Warnanya ganti. Oke, maka kita bisa tulis bertambah 1 jadi berapa? Berarti ada 2 perut. Ada berapa simpul? 2 simpul. Naik 1 ya. Nah, ini beres. Oke, maka kita bisa tulis F berapa? F1 sama dengan apa? V per lambda. Maka kita bisa tulis V per 4L per 3. Ya, alias apa Pak Redi?
alias kita bisa tulis F1 sama dengan 3V per 4L. Nah, bisa. Ini rumusnya. Nah, kita bisa lihat nih. F0 V per 4L. F1 3V per 4L. Nah, pasti yang berikutnya adalah 5V per 4L. Nah, ya. Kenapa, Pak? Karena perbandingannya. Nah, ini kita bisa tulis perbandingannya. Perbandingan. Oke. F0, F1, F0, F1, F2, bla bla bla, 1 banding 3, banding 5, dan seterusnya. Paham ya? Nah, kalau kita rumuskan, nah, Fn sama dengan apa? N, salah, maaf. Kalau kita rumuskan, 2N plus 1 kali V per 4L. Nah, seperti itu. Hati-hati ya, V-nya adalah cepat rambat bunyi. Cepat lambat bunyi. Oke. Res. Nah, cepat lambat apa? Apa itu? Enak. Lanjut ya. Nah, Bapak akan pergi dulu. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Aman? Oke. Next. Berikutnya adalah frekuensi layangan bunyi. Oke. Frekuensi layangan. Oke. Frekuensi layangan bunyi. Oke. Frekuensi pelayangan atau layangan bunyi adalah ya selisih F2 per F1. Boleh F2 per F2 min F1 atau boleh F1 min F2 ya. Nah, jadi selisih frekuensi. Misalkan Nathan ada di jalan raya. Kemudian Pak Redi menyalakan klakson dan Brili menyalakan klakson juga. Nah, berbarengan. Pak Redi sama Brili ini menyalakan klakson berbarengan. Frekuensi Pak Redi yang didengar oleh Nathan itu 500. Oleh Brili 400. Nah, maka yang didengar oleh Nathan ya, jadi Pak Redi itu 500, Brili 400 yang didengar oleh Nathan. Berapa pelayangannya? Nah, tinggal dikurangin. 400 kurang 500 boleh, 500 kurang 400 boleh. Karena di sini harga mutlak. Nah, seperti itu. Paham ya? Jadi selisih frekuensi lah. Itu yang disebut frekuensi layangan bunyi. Bisa keluar. Nanti kalian bingung, apa Pak frekuensi layangan? Nah, ya. Apa Pak frekuensi pelayangan? Nanti kalian bingung. Ya. Khawatir bingung, Bapak kasih tahu. Ini disebut frekuensi pelayangan. Nah, misalkan Paus lagi ngobrol, ya, terus ini ada ngobrol lagi kan jadi bising. Kalau kita sebut sih frekuensi pelayangan itu adalah frekuensi kebisingan ya, karena banyak banget sumber bunyi yang yang didengar. Nah, ya seperti itu. Kita lanjut. Yang berikutnya, berarti ini yang kedua ya. Tadi yang pertama, paham? Oke, jadi yang pertama tadi udah paham ya. Jadi dari pipa organa terbuka, tertutup ya, gitu. Nah, oke, udah Bapak bahas nih dari sumber bunyi. Nanti Pak boleh nggak Pak? Saya gitaran terus satu trompet, boleh. Gitar sama trompet, frekuensi yang didengar oleh siapa misalkan? Oleh Shakila. Nah, ada yang main gitar di kelas teh. Nah, yang main gitar Shakila dengerinnya 400 Hz. Terus yang main trompet 300 Hz. Ya udah 100.
Nah, itu frekuensi pelayangannya. Boleh, ya. Satu pipa organa terbuka, satu sama apa namanya? Dawai, boleh. Ya, seperti itu. Next. Lanjut, kita akan bahas resonansi pipa organa tertutup. Ini yang kedua ya. Yang tadi sumber bunyi sudah. Sekarang yang frekuensi layangan. Yang ketiga adalah kita akan bahas resonansi pada pipa organa tertutup. Atau resonansi aja deh. Nah, nanti kita bahas ada resonansi pada tabung, ya, ada resonansi saja. Nah, apa sih Pak resonansi? Nah, bisa keluar. Resonansi adalah frekuensi, ya, 1 sama dengan frekuensi 2. Nah, frekuensi 1, kalau tadi mah pelayangan dikurangin, kalau ini frekuensi 1 sama dengan frekuensi 2, alias memiliki frekuensi yang sama. Ya. Nah, pada saat Bapak Bapak menyalakan nyalakan tip ya, atau menyalakan TV, oke, atau menyalakan TV atau menyalakan klakson mobil, kemudian atau menyalakan mobil ya, mesin mobil. Nah, terus ada benda lain ikut bergetar. Nah, maka itu yang kita sebut yang namanya resonansi. Jadi, resonansi itu apa sih, Pak? Resonansi ketika frekuensi benda satu ya sama dengan benda yang lainnya. Atau boleh katakan frekuensi sumber bunyi ya, frekuensi sumber bunyi sama dengan frekuensi alamiah benda. Nah, pada saat frekuensi itu, misalkan nih Bapak bunyinya 300 Hz, terus kaca 300 Hz, maka akan terjadi resonansi. Nah, seperti itu ya. Oke, jadi ketika kedua benda memiliki frekuensi yang sama, maka akan terjadi resonansi. Nah, seperti itu. Pak, bisa nggak Pak, saya beresonansi dengan orang lain? Bisa, ya. Oke, pada saat apa? Pada saat kita punya teman dekat, ngobrolnya nyambung, nah itu resonansi. Jadi, kalau dibilang kita nggak boleh punya teman dekat, ya salah juga. Karena kan setiap orang pasti memiliki resonansi yang berbeda, ya. Ya, Bapak dekatnya sama guru ini, Bapak dekatnya sama guru ini, karena memiliki frekuensi yang sama pada saat Bapak punya teman dekat. Enggak, Seng, lagi ngajar. Jadi pada saat Nathan dekat sama Brili, nah enak diajak ngobrol Nathan sama Brili. Nah, berarti frekuensi Nathan sama Brili lagi nyambung, lagi sama. Itu yang disebut resonansi, ya. Jadi pada saat dua benda itu memiliki frekuensi yang sama, maka kita sebut resonansi. Paham ya? Oke, apakah ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Nah, kita coba resonansi pada tabung ya. Takut keluar ya, Bapak ajarin saja. Kita coba contoh resonansi pada tabung ya, yang diisi air. Nah, pada tabung, atau kita sebut di sini pipa organa tertutup. Oke. Masih nyimak kan? Atau pada ngapain nih? Oh, nggak ada suara semuanya nih. Oke. Nanti Bapak masih ya? Oke, Pak. Oke, alhamdulillah. Takut Bapak ngobrol sendiri ya, nggak baik. Ya, dari seorang guru harus ada interaksi dengan siswanya. Nah, ini contoh Bapak punya tabung. Nah, nggak tahu ya, kalau udah belum sama Bu Diana nih ya. Ada tabung, kemudian tabung ini kalian isi air. Nah, kalian isi air, harusnya ada ya. Bapak lihat alatnya ada di lab kalian. Nah, Bapak lihat labnya ada di kalian. Ya. Nah, kemarin kan di lab pada saat kalian kelas 11, pada saat presentasi di depan Bu Diana, Bapak lihat tuh ada alat-alat resonansi. Nah, di sini diisi air, kemudian kalian kasih sumber bunyi. Boleh pakai pipa organa, boleh pakai garpu tala, boleh juga pakai frekuensi HP. Nah, ya, bisa pakai garpu tala atau frekuensi HP. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kalian getarkan, siapa yang digetarkan? Garpu talanya. Nah, garpu talanya digetarkan, maka akan terbentuk apa di sini? Akan terbentuk resonansi.
Apa Pak maksudnya? Nah, gini. Pada saat Bapak getarkan si garpu tala akan mengeluarkan sumber bunyi. Betul. Nah, sumber bunyi ini akan diterima oleh siapa? Oleh tabung. Sehingga nanti di tabung akan terdengar suara nyaring atau tidaknya. Oke, dari siapa? Dari garpu tala. Paham ya? Jadi pada saat frekuensi garpu tala sama dengan frekuensi yang ada, frekuensi udara ya di dalam tabung, nah Bapak anggaplah satu lah. Resonansi pertama. Bapak sebutlah di sini. Resonansi pertama. Nah, kapan resonansi pertama terjadi? Ketika terjadi, nah seperti ini. Nah, terjadi ketika di sini adalah 1/4 lambda sama dengan L. Nah, itu resonansi pertama. Itu terjadi pada saat kapan? 1/4 lambda sama dengan L. Ya. Oke, yang berubah siapa, Pak? Yang berubah L-nya ya. L itu apa sih, Pak? Panjang kolom udara. Ya. Oke, L itu adalah panjang kolom udara. Jadi kalau kita mau nyari lambda, jadi apa pintar? 4L1. Nah, seperti itu. Paham ya? Nah, setiap kenaikan resonansi, ya berapa, Pak? Nah, ini sama kayak tadi. Resonansi kedua, ngafalnya kayak tadi. Ya, naik berapa, Pak? Naik setengah. Jadi kalau ditanya resonansi kedua berapa, Pak Redi? 3/4 lambda sama dengan L. Alias 3 lambda sama dengan apa? 4L. Setuju? Oke, terus jadi lambda sama dengan berapa? 4L. Awas ini L2 ya. Per 3. Bisa ya? Resonansi ketiga berapa, Pak? Sama. Tambah setengah juga. Jadi setiap kenaikan, dia bertambah berapa, pintar? Bertambah setengah. Ya, ingat ya, lambdanya tetap. Yang berubah L. L itu yang ini. Ini L. Ya, L itu adalah panjang kolom udara. Nah, dari sini, terus ya, ini Bapak tulis aja deh. Catatan, di sini catatan. Oke. Setiap kenaikan resonansi bertambah setengah lambda. Setiap kenaikan resonansi bertambah setengah lambda. Mau minum aja. Dek, mau minum, Dek. Bertambah berapa? Udah cukup. Bertambah setengah. Oke. Nah, dari sini kita bisa tulis V sama dengan lambda kali F. Nah, mana Pak frekuensi resonansinya? F sama dengan V per lambda. Nah, ini. Oke, terima kasih adik. Oke. Oke. Nah, di sini kita bisa tulis rumusnya seperti ini. Jadi kita bisa tulis di sini L adalah panjang kolom udara, ya, panjang kolom udara di mana? Di tabung. Udah matiin TV-nya, nak. Adek, dipanggil bunda. Lambda adalah panjang gelombang. Baca buku dulu. Panjang gelombang. Oke. Meter. Ini juga meter. F, kakak. Ke kamar. Frekuensi Hz. V, cepat rambat bunyi. Oke. Beres ya. Oke. Dah, beres. Lanjut lagi. Judul berikutnya adalah, dua lagi ya. Efek Doppler dengan intensitas bunyi. Oke, semoga ada waktu buat latihan soal ya. Oke, beres-beres. Bapak sengaja nggak ngambil gelombang cahaya, karena gelombang cahaya sangat vital ya kalau diterangin di sini. Oke. Efek Doppler. Nah, di sini ketiga, sekarang keempat. Efek Doppler. Ada yang tahu efek Doppler? Masih ingat yang diajarin Ibu Diana? Ada yang ingat? Oke. Mungkin sudah lupa ya. Efek Doppler ialah peristiwa
Oke, peristiwa berubahnya. Peristiwa berubahnya frekuensi. Peristiwa berubahnya frekuensi sumber. Peristiwa berubahnya frekuensi sumber yang peristiwa berubahnya frekuensi sumber diterima pendengar. Jadi, apa sih efek Doppler? Peristiwa berubahnya frekuensi sumber diterima pendengar. Peristiwa berubahnya frekuensi sumber diterima pendengar. Akibat apa? Nah, gitu kan. Pendengar, akibat atau karena adanya gerak relatif. Karena adanya gerak siapa? Gerak relatif antara pendengar dan sumber. Antara pendengar dan sumber. Antara pendengar dan sumber. Oke. Jadi apa sih efek Doppler? Peristiwa berubahnya frekuensi sumber yang diterima pendengar, peristiwa berubahnya frekuensi sumber yang diterima atau peristiwa berubahnya frekuensi sumber diterima pendengar karena adanya gerak relatif antara pendengar dan sumber. Nah, kalau kita tulis FP FP per Fs V plus minus. Awas ya, ada V angin di sini. Nah, gitu. Ya. Oke. Nah, ini plus minus Vp per V plus minus V angin plus minus nah, gitu. Paham ya? Nah, ini pasti sudah diajarin ya. Apa FP, Pak? FP frekuensi pendengar. Ya, FP adalah frekuensi pendengar. Adek, TV-nya matiin, Dek. Matiin pinter. FP frekuensi pendengar. Frekuensi pendengar. Oke. Fs frekuensi sumber. Frekuensi sumber. Oke, ini Hz. Ini Hz. Oke. V cepat rambat bunyi di udara. Pak, berapa sih cepat rambat bunyi udara? Bisa 340, bisa 330 ya. Atau 330. Nah, tergantung soal ya. Oke. Terus ada VA, V angin atau V udara bolehlah. Kecepatan angin kalau ada angin ya. Kalau nggak ada berarti 0. Oke. Ada VP, kecepatan pendengar. Kecepatan apa pintar? Pendengar. Pendengar. Fs, kecepatan sumber. Oke, kecepatan sumber ya. Oke, silakan. Ada yang mau ditambah? Satu lagi belum. Nah, ada syarat ya kan? Ini ada kan plus minus nih. VP. P itu kita sebut boleh Pak Ustadz, ya boleh setan. Boleh P itu boleh Pak Ustadz, boleh pendeta, ya boleh Pak Guru, boleh ya. Oke, VP adalah ya kecepatan pendengar. Kata kuncinya kalian ngapalin Pak Ustadz, Pak Guru atau pendeta atau siapapun. Kalau kita dekat sama Pak Ustadz atau pendeta dengan Pak Guru, pasti kita akan lebih pintar ya, akan bermuatan positif. Nah, jadi kalau kita dekat dengan Ustadz, maka kita akan
positif energinya. Atau dekatan guru positif. Oke. Kalau kita jauh dengan guru, ya, atau jauh dengan Pak Ustadz, dengan Pak Guru, kita akan negatif. Nah, oke. VS, S itu adalah setan. Ya, berarti kalau kita dekat sama setan, ya, berarti apa? Negatif. Nah, kita jauh dari setan, maka kita akan muatan positif. Nah, bagaimana dengan kecepatan angin, Pak? Nah, kalau angin tergantung, ya. Misalkan, Bapak kasih contoh ya. Coba siapa yang bisa jawab? Nah, ini ada Pak Redi. Oh, jangan Pak Redi ya. Anggaplah ini si A. A ini lagi jalan. A sedang jalan. Di sini ada mobil sirine. Nah, ini ada sirine. Oke. Ini F sumber. V sumbernya gini. Nah, terus ada angin di sini. V angin. Ini V pendengar. Oke. Jadi gimana rumusnya? Nah, kita lihat nih di sini rumusnya. FP, kamu tulis dulu. Per Fs. Nah, apa tadi? V plus minus VA plus minus VP di sini per V plus minus VA plus minus VS. Nah, kita bisa lihat. Setuju nggak kecepatan bunyi arahnya kemana kira-kira? Nah, setuju nggak ini ada kecepatan bunyi ke sini? Ya, ke siapa? Ke pendengar. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa rumusnya kita pakai rumus yang bagian ini ya. Nih, ini kita pakai nih. Nah, kita lihat sumber S itu setan. Nah, setan mendekati, betul. Karena setan mendekati, maka nilainya, warna merah aja. Oke. Karena setan mendekati, maka setan bernilai negatif. Ya. Nah, sekarang Pak Ustadz. Pak Ustadz menjauhi. Nah, kita jauh dari Pak Ustadz. Nah, Pak Ustadz menjauhi kan? Maka Pak Ustadz juga bernilai negatif. Nah, kita lihat angin. Kecepatan bunyi ke sana, angin ke sana. Berarti angin juga negatif. Maka kita bisa tulis rumusnya FP per Fs. Pak, kalau nggak ada angin gimana? Ya nggak usah ditulis. 0 aja langsung. Nah, seperti ini. Ya, VP-nya apa? Minus VP. Nah, seperti itu. V minus VA. Seperti itu. Min VS. Nah, seperti itu. Silakan, ada yang tanyakan nggak? Sebelum terakhir. Intensitas bunyi. Silakan pintar. Terakhir ya, intensitas bunyi. Woi. Gimana? Berarti tinjauannya itu si pendengarnya gitu, Pak. Betul. Kalau misalnya di soalnya ada tinjauan lain, berarti ya ngikutin si tinjau itu ya kan, Pak? Iya, betul sekali. Oke. Jadi kita lihat si bunyinya kemana. Nah, kalau bunyinya, kalau anginnya nggak ada Pak, ya 0 aja langsung. Nah, kita lihat kalau P itu kan Pak Ustadz. Kalau VP VS kan gampang ya. Tetapi jarang sih soal kalau ada kecepatan angin ya. Cuma kita jaga-jaga. Ya, khawatir soalnya dinaikin. Nah, biasanya sih cuma FP per Fs plus minus VP plus minus VS gitu doang. Nah, karena kita harus ada ya kaki-kaki lah ya, kuda-kuda bisa nanti keluar, maka Bapak tambahin ada angin di sini. Nah, tinjauan angin itu kita lihat dari tinjauan pendengarnya. Betul sekali. Kan nggak mungkin V itu kecepatan bunyi nggak ke arah orang kan? Pasti V itu ke arah yang dia tuju, yaitu pendengar. Kan di sini judulnya juga efek Doppler. Efek Doppler itu apa, Pak? Peristiwa berubahnya, nih, peristiwa berubahnya siapa? Frekuensi siapa? Sumber. Nah, akibat siapa? Akibat adanya gerak relatif. Oke. Siapa? Sumber dan pendengar. Setuju ya? Oke, silakan. Ada lagi? Boleh. Dari tadi berlawanan dengan ini. Nah, ini kan arahnya. Nah, Pak, kalau dia VA-nya ke sini gimana, Pak? VA-nya ke sana apa VA-nya? Jadi tandanya apa?
Nah, betul sekali. Jadi tinjauannya lihat V-nya. Oke, paham? Ya, sama-sama pintar. Oke. Oke, ada lagi? Aman? Oke, terakhir ya. Intensitas bunyi. Oke. Intensitas bunyi. Intensitas bunyi, contohnya seperti ini. Makin kencang kan? Makin kencang kan? Nah, jadi apa sih, Pak, intensitas bunyi? Oke, daya gelombang bunyi dipancarkan ke semua arah secara merata. Seperti apa? Permukaan bola. Ya, jadi apa sih, Pak? Boleh kekuatan bunyi persatuan luas, boleh. Atau daya gelombang bunyi yang dipancarkan ke semua arah, boleh. Ya, oke. Bapak tulis ya. Intensitas bunyi ialah daya gelombang bunyi atau kekuatan. Jangan di sini ya, Bapak ganti ya. Boleh? Bapak ganti dulu ya. Ini ada lagi mau dicatat atau sudah nyatat semuanya? Bapak mau pindah? Karena ini udah error. Aman ya? Oke, Bapak pindah ya. Oke. Yuk, siap ya. Nah, kita judulnya mana ya? Kok hilang garis-garisnya? Kagak ada. Bentar ya. Ini ada. Bentar. Oh, error kayaknya dia. Oke, kayaknya error. Nah, ada baru. Oke. Kita judulnya di sini adalah terakhir ya. Yang keberapa sekarang, Bunten? Nah. 5 Kelima, Pak. Oh, kelima. Terakhir yaitu kelima. Oke, kita bicara tentang intensitas bunyi. Oke. Terakhir. Nah, jadi minggu ini kita bahas 2 subbab ya. Bunyi dan gelombang cahaya. Karena optik udah kemarin. Jadi bunyi dan cahaya. Ya, oke. Intensitas bunyi. Intensitas bunyi ialah daya gelombang bunyi. Daya gelombang bunyi yang dipancarkan. Gaya gelombang bunyi daya gelombang bunyi yang dipancarkan ke semua arah. Yang dipancarkan ke semua arah. Yang dipancarkan ke semua arah secara merata. Ke semua arah secara merata seperti permukaan bola. Seperti apa? Permukaan bola. Alias 4pi R². Nah, atau boleh juga kalian. Atau kekuatan bunyi persatuan luas. Atau kekuatan bunyi persatuan luas. Nah, maka rumusnya I sama dengan P per A. I sama dengan P per A. Nah, kita bisa tulis di sini. Oke. Dengan I adalah intensitas bunyi. Intensitas bunyi. Oke, dengan P adalah daya atau kekuatan ya, boleh. Oke, daya gelombang bunyi ya. A adalah luas permukaan bola. Luas permukaan bola alias 4pi R² atau meter persegi. Nah, itu. Oke, sampai sini paham? Oke, terakhir yaitu taraf intensitas. Nah, kita akan bahas taraf intensitas bunyi. Ya, 4pi R², sorry. Nah, R-nya adalah
jarak sumber ke pendengar. Jarak sumber bunyi ke pendengar. Ke pendengar. Ke pendengar. Satuannya meter. Nah, next. Berikutnya adalah taraf intensitas bunyi. Oke. Taraf intensitas bunyi. Nah, taraf intensitas bunyi, oke. Taraf intensitas bunyi dirumuskan sebagai berikut. Ya. TI. Nah, taraf intensitas apa sih, Pak? Tingkatan bunyi, ya. Tingkatan bunyi atau taraf intensitas bunyi sama dengan 10, ini 10 ya, log I per I0. Nah, jadi 10 log apa? I per I0. Dengan TI adalah taraf intensitas. Taraf intensitas bunyi. Oke, satuannya apa, Pak? Tadi satuannya ada nggak? Oh, belum ada ini satuannya, sorry. Watt per meter. Nah, kalau ini satuannya desibel. Desibel atau dB. Ya, desibel atau dB. I adalah intensitas ambang. I intensitas bunyi, maaf. I adalah intensitas bunyi. Oke, satuannya apa tadi? Watt per meter persegi. I0 adalah intensitas ambang bunyi. Intensitas ambang bunyi. Oke, intensitas ambang bunyi watt per meter persegi. Oke, berapa, Pak, intensitas ambang bunyi? 10 pangkat min 12. Ini tetapan ya. Oke, apa sih, Pak, intensitas ambang bunyi? Intensitas bunyi terendah yang dapat didengar oleh telinga manusia. Ya, kalau ditanya, apa sih intensitas ambang bunyi? Intensitas bunyi terendah yang dapat didengar oleh manusia. Ya, jadi kalau tanya, apa isi intensitas ambang bunyi? Intensitas ambang bunyi ialah intensitas ambang bunyi. Ambang bunyi ialah intensitas bunyi terendah. Intensitas bunyi terendah yang dapat didengar telinga manusia. Yang dapat didengar telinga manusia. Oke, telinga manusia. Nah, taraf intensitas bunyi di suatu titik itu bergantung pada titik di mana sumber bunyi itu ada dan berapa banyak sumber bunyi. Nah, jadi kalau ditanya, ya, taraf intensitas, Pak, kan tadi ada 10 log I per I0 kan? Jadi kita membandingkan intensitas bunyi ya terhadap intensitas ambang bunyi, itu disebut taraf intensitas. Nah, bagaimana nih kalau seandainya si jarak itu kita rubah, si sumber itu kita tambah, yang tadinya 1 sumber jadi 5 sumber, yang tadinya 1 sumber jadi 10 sumber. Nah, maka tarafnya akan berubah. Nah, jadi ya kita tulis ini. Ini udah tulis kan? Masih aman? Udah ya? Oke, kalau sudah kita lanjut. Nah, yang terakhir ya. Yang terakhir, taraf intensitas. Nah, kita tulis taraf intensitas bunyi. Oke. Di suatu titik. Nah, jadi taraf intensitas bunyi di suatu titik bergantung pada
pada siapa? Bergantung pada jarak titik, dari sumber bunyi, Oke. Jadi pada jarak titik dari sumber bunyi dan banyaknya sumber bunyi. Nah, tadi. Dan banyaknya sumber bunyi. Contohnya nonton konser. Ya. Nah, nonton konser kan beda ya dengan Bapak nerangin di kelas. Nah, ya, suaranya lebih besar dan banyaknya sumber karena sumber bunyinya banyak. Ya. Nah, maka kita rumuskan kalau seperti ini kejadiannya, TI2 sama dengan TI1 plus 10 log. Ini 10 ya. 10, sorry, bisa salah. Oke, tes 1, 10 log ya. N2 per N1 R1 per R2 dikuadratin. Nah, seperti ini. Oke. Taraf intensitas mula-mula TI1. Ini terakhir ya. Kita latihan soal habis ini. Taraf intensitas mula-mula. Oke, satuannya desibel. Oke, TI2. Taraf intensitas sekarang berapa? Atau kedua boleh, atau sekarang boleh. N1 jumlah sumber mula-mula, jumlah sumber awal ya. Jumlah sumber mula-mula. N1, N2 jumlah sumber sekarang. S1, N2, R1 jarak pengamat dari sumber mula-mula, jarak pengamat dari sumber mula-mula, R2 jarak pengamat dari sumber sekarang, Oke, silakan. Ada yang ditanyakan enggak? Oke. Kita mulai ya, latihan soal. Oke. Siap ya? Oke. Contoh soal. Sebelum Bapak absen ya. Oke. Tingkat intensitas sebuah gelombang bunyi. Tingkat intensitas sebuah gelombang bunyi. Contoh. Tingkat intensitas sebuah gelombang bunyi pada jarak pada jarak 10 meter adalah 60 desibel. Tingkat intensitas pada jarak 100 meter dari sumber tersebut adalah tingkat intensitas pada jarak 100 meter dari sumber tersebut adalah. Oke, silakan dikerjakan dulu, Bapak absen dulu ya. Oke, silakan. Terakhir,
Nah, gimana cara ngerjainnya? TI 2, langsung aja boleh ya. TI 1 plus 10 log N2 per N1 R1 per R2 dikuadratin. TI 1-nya kita tulis 60 10 log N-nya nggak ada, berarti jumlah sumbernya 1 R1-nya 10 meter, R2-nya 100 meter. Ya, gitu ya. Maka 60 tambah 10 log kita coret dulu ya. 1/10 kuadratin 1/100. Maka begitu bisa tulis 60 plus 10 log 10 min 2. Naik ke atas ya. 2 ke atasnya jadi min 2. Yang ini kalikan ke depan. Maka kita bisa tulis 60 min 20 log 10 alias 60 min 20 kali 1 alias 40 desibel. Paham? Ada yang mau ditanyakan? Bisa nggak kira-kira? Aman ya? Oke, siap. Kita tutup ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Sesuai, bentar Bapak stop dulu. Stop dulu ya. 1